Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kekuatan, dan kesempatan pada saat ini. Tak lupa juga kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Perkenankanlah saya Amanah Fitriah Hayati, mahasiswi dari Institut Agama Islam Negeri Madura, Program Studi Pendidikan Agama Islam kelas A semester 3. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan topik yang berjudul tentang kenikmatan di balik cobaan. Sebelum masuk kepada inti materi atau inti pembahasan kita, saya akan menceritakan tentang kisah seorang nabi yang memiliki semangat yang tinggi, yang memiliki kesabaran yang tinggi. Ada yang tahu siapa? Ya, nabi itu adalah Nabi Ayub. Gimana videonya? Bagaimana ceritanya? Let's join to the next video. Diriwayatkan Nabi Ayub ini adalah nabi yang sangat kaya. Nabi yang mempunyai peternakan, perkebunan, sawah, dan lain-lain. Secara fisik pun Nabi Ayub adalah nabi yang sangat ganteng, yang gagah, yang keren, dan juga tinggi. Dilengkapi istrinya sangat cantik, dan mereka dikaruniai seorang anak, bukan seorang anak, 12 orang anak. Maaf, saya salah. Dan juga selama 20 tahun lamanya Nabi Ayub ini memiliki kesenangan, tidak diberi cobaan satupun oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi, apakah boleh buat? Dalam 3 hari saja, kesenangan itu luntur. Mengapa begitu? Karena pada 3 hari ini bisa dibilang Nabi Ayub mendapatkan musibah yang sangat membuat down pikirannya. Apakah itu? Di hari pertama, Nabi Ayub mengalami penyakit kulit yang luar biasa. Penyakit yang sangat menjijikkan, hingga orang-orang di sekitarnya menjauhi Nabi Ayub. Berselang beberapa hari, Nabi Ayub kehilangan 12 orang anaknya. Diceritakan bahwa anak Nabi Ayub meninggal karena tiba-tiba ada reruntuhan bangunan yang tidak sengaja menimpa anak dari Nabi Ayub. 12 orang anak meninggal dan Nabi Ayub sangat-sangat terpukul. Berselang beberapa hari, harta Nabi Ayub yang sangat kaya, yang sebelumnya juga banyak, hilang seketika, bangkrut seketika. Nabi Ayub sudah gak tahu mau ngapain. Nabi Ayub sudah sedih, sangat sedih hatinya. Tapi seiring berjalannya waktu, sehingga kira-kira 17 tahun lamanya, sang istri yang sangat cantik itu berpesan kepada Nabi Ayub, "Wahai Nabi, engkau kan seorang nabi. Apakah engkau tidak memiliki inisiatif untuk meminta kepada Allah agar cobaan ini segera berlalu? Kan doanya seorang nabi lebih mudah dikabulkan. Jadi, apa tidak mungkin Allah mengabulkan
permintaan engkau, wahai Nabi. Dengan santainya, Nabi Ayub mengatakan, kesenangan yang sudah saya dapat, kesenangan selama 20 tahun lamanya, Allah berikan kita semua nikmat yang sangat luar biasa, sehingga mungkin kita lupa akan kesusahan. Nabi Ayub juga berkata, 20 tahun Allah ngasih ini dan sekarang 17 tahun kita mendapat cobaan. Lebih banyak Allah memberikan kita kesenangan daripada cobaan ini. Masa kita harus ngeluh? Kita harus suudzon kepada Allah? Karena sesungguhnya Allah itu memberikan cobaan pasti ada hikmahnya. Betul kan teman-teman? Jadi ya Allah, ketika saya membaca dan mendengarkan kisah Nabi Ayub ini, saya malu kepada diri saya sendiri. Lanjut, setelah itu seiring berjalannya waktu, Nabi Ayub pun dengan sabar menjalani cobaan yang Allah berikan kepada beliau, hingga suatu saat Allah cabut cobaan satu persatu dari Nabi Ayub ini. Yang pertama, Allah menyembuhkan penyakit yang ada pada dirinya. Allah sembuhkan, dan hari kedua, selang beberapa waktu dari Allah menyembuhkan penyakitnya itu, Nabi Ayub dikaruniai 24 anak. Ya Allah. Dan juga seiring juga berjalannya waktu, Nabi Ayub, harta yang semula bangkrut, yang semula hilang, kini kembali kepada Nabi Ayub. Nabi Ayub memulai itu semua dengan penuh kesabaran. Nah, teman-teman sekalian, apa nih yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ayub? Yang pertama, kesabaran. Ya, the power of sabar. Karena semua akan indah pada waktunya. Kita manusia biasa, kita umat yang banyak sekali kekurangan. Yang bisa kita lakukan adalah kita selalu berdoa kepada Allah. Kita harus selalu menjalankan apa yang menjadi perintah dan menjauhi segala larangannya. Insya Allah, Allah akan memberikan apa yang kita butuhkan. Ingat ya, apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Ya, sabar selama 20 tahun lamanya. Maaf, 17 tahun. 17 tahun lebih ya, kisaran. Sabar selama itu, apakah bisa kita untuk menjalaninya? Belum tentu kan? Kita belum tentu. Kenapa Nabi Ayub bisa melewati itu semua? Ya karena Nabi Ayub memiliki keimanan yang tinggi. Nabi Ayub mempunyai kepercayaan yang kuat terhadap Allah, karena Allah tidak mungkin memberi cobaan di luar kemampuan hambanya. Ya kita harus bisa mengontrol diri ya sebenarnya. Jangankan itu teman-teman, jangankan 17 tahun lamanya, saya aja tugas dikit ngeluh, kaki keseleo dikit ngeluh, jualan gak balik modal ngeluh, ya kan? Aduh, gak ada tandingannya ya. Kita tuh harus pintar-pintar mengolah diri kita dan juga meningkatkan keimanan kita. Yang kedua, hikmah yang bisa kita ambil dari Nabi Ayub ini adalah
berbaik sangka kepada Allah. Ya, apapun yang terjadi di dunia ini, apapun yang menjadi kehendak Allah, itu pasti ada kenikmatan yang Allah berikan. Pasti itu sudah. Pasti. Allah memberikan kenikmatan di balik cobaan yang kita alami. Kita tidak tahu apakah cobaan ini yang terbaik buat kita, ataukah cobaan ini yang akan membawa kita untuk meningkatkan keimanan kita. Kita tidak tahu. Yang kita lakukan, yang bisa kita lakukan adalah kita harus berbaik sangka kepada Allah. Karena apa, teman-teman? Allah tidak akan memberikan cobaan kepada hambanya kalau Allah tidak sayang kepada hambanya. Allah selalu sayang kepada hambanya, makanya Allah memberikan cobaan, memberikan ujian. Karena anak SD pun kita untuk melaju ke tingkat yang lebih di atas kita naik SD, kita naik ke SMP. Nah, itu kan kita harus melakukan sederet ujian. Ya, seperti itu ya, teman-teman. Jadi, ya, kita harus berbaik sangka kepada Allah. Itu kuncinya. Yang ketiga adalah kita harus mempunyai rasa tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Kita sebagai umat Allah, kita sebagai hamba Allah yang Allah berikan semuanya itu tanpa harus kita minta. Apa itu contohnya? Oksigen, cahaya, air, semuanya. Kita bernafas aja, teman-teman, itu sudah menurut saya rezeki yang luar biasa. Karena kita tidak akan bisa membeli oksigen. Oksigen di rumah sakit itu mahal, ya. Jadi kita bernafas aja sudah alhamdulillah, itu nikmat yang Allah kasih buat kita yang sangat sangat besar menurut saya, ya. Juga lingkungan yang kita tempati saat ini, bumi khususnya. Kita tuh tidak ada apa-apanya, ya. Kita itu kalau bukan Allah yang memberikan ini semua, bukan Allah yang ngasih ini semua secara luar biasa, ya, kita tidak akan hidup. Kita tidak akan menikmati semua ini. Ya, itu. Kita harus bisa meningkatkan keimanan kita, meningkatkan lagi juga ibadahnya, yang suka bolong-bolong sholatnya. Kita harus berterima kasih kepada Allah. Kita harus bertanggung jawab atas diri kita sendiri untuk bisa berterima kasih kepada Allah. Itu ya harus menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Seperti itu ya, teman-teman. Ya, ini buat nasihat buat saya juga, ya. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya sharing kepada teman-teman. Ini nasihat bukan untuk teman-teman secara percuma-cuma, ya. Ini juga khusus saya pribadi. Saya hamba yang juga banyak dosa, yang sering ngeluh, yang gak sabaran. Ya, semoga kita semua bisa meningkatkan keimanan kita, kesabaran kita, dan kita bisa mencontoh Nabi Ayub, Nabi yang memiliki semangat yang luar biasa. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.